Hai guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang minggu depan ingin beribadah secara onsite, teman-teman bisa melakukan seat booking melalui NDC Apps. Dan bagi teman-teman yang ingin beribadah secara online, ibadah juga tersedia melalui YouTube channel NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park akan diadakan pada hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8. Dan untuk ibadah onsite NDC Youth Living World akan diadakan pada hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, ShopeePay, GoPay, dan lain-lain dengan cara scan QR Code yang ada di layar atau yang ada di kursi depan kalian. Kamu bisa nyanyi? Yuk ikutan audisi singer NDC Youth. Syarat dan ketentuannya dapat kamu lihat di scan QR Code berikut ini. By the way, NDC Youth masih membuka pelayanan dalam bidang Hypus nih. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mendaftar, registrasinya masih dibuka sampai dengan 4 Februari 2023. Audisinya akan dilakukan secara on-site untuk NDC Youth Central Park di Ruang Rafa pada tanggal 11 Februari 2023 dan secara online untuk NDC Youth Living World. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, bisa langsung kontak Ci Gabriel Daniela untuk NDC Youth Central Park dan Ci Jessica Gunawan untuk NDC Youth Living World. Bagi teman-teman yang suka foto-foto, NDC Youth masih membuka pelayanan dalam bidang fotografi nih. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung kontak koleksi dengan nomor di bawah ini. NDC Youth Living World juga masih membuka pelayanan dalam bidang usher. Buat teman-teman yang tertarik, bisa langsung saja scan QR di layar ini. Sekian Youth News minggu ini. Stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, senang sekali dapat berjumpa dengan teman-teman semua. Walaupun secara online, tapi kita percaya kalau Tuhan juga tetap hadir di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami mau memuji, kami mau memuliakan namamu dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau memberikan suara kami yang terbaik, kami mau memberikan Tuhan lewat pujian penyembahan kami, hati kami Tuhan yang paling dalam untuk memuliakan namamu. Terima kasih Yesus, haleluya. The throne of mercy, where would I kneel? But at this cross of grace, how great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Mari dengan sungguh-sungguh kita nyatakan lagu ini, dengan iman kita nyatakan. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful.
Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami semua masih bisa berkumpul untuk ibadah online bersama. Dan jika sebentar kami akan mendengar isi hati Tuhan, sedikit dari firman Tuhan pada hari ini, Tuhan yang berkati kami, buka setiap hati dan pikiran kami semua ya Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan, dan semua yang kami dengarkan boleh tumbuh dalam hati setiap kami. Thank you Lord, semua yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Hey guys, welcome back ya to NDC Youth Online Service. Dan aku yakin ini belum terlambat untuk bilang Happy New Year. Happy New Year ya untuk kita semua. Dan aku semangat banget di tahun yang baru ini. Aku lumayan have a feeling it's gonna be a great year. Aku tahu kita semua sering ngomong Happy New Year, it's gonna be a great year. Tapi entah mengapa aku lumayan excited untuk tahun ini. Agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya tiap kali aku New Year. Aku lumayan yakin ada banyak hal terjadi yang akan terjadi yang oke banget di tahun yang baru ini. Amin. Dan semuanya aku harap juga merasakan hal dan excitement yang sama. Nah, di bulan Januari di tahun yang baru ini, Pastor Jeremy kasih kita tema yaitu Visionary, which I like so much dan cocok banget untuk tahun baru karena mungkin banyak dari kita bukanlah anak-anak yang bisa dibilang mungkin visioner, karena mungkin dengan kamu punya vision yang kamu ucapkan, kamu merasa serius banget sih lo, ambisius banget gitu, kayak kaku banget, terlalu serius lah. Dan kita kan mungkin kadang pengennya lebih let loose atau santai. Tapi sebenarnya guys, hidup cuma sekali. YOLO, apakah artinya kita rebah-rebahan? Atau justru karena kita YOLO, hidup cuma sekali, kita mau menjadi anak-anak yang visioner dong untuk masa depan kita. Nah, kita udah 2 minggu terakhir membahas hal yang luar biasa, yang seru banget, soal mencapai visi, soal apakah apa yang kita mau ini dari Tuhan atau enggak. Oke sih, bagus sih. Dan apa yang aku sampaikan hari ini mungkin ibaratnya pelengkap yang lebih sederhana. Mungkin nanti begitu kalian kelar, kalian merasa sharing hari ini simple banget ya, begitu aja, sederhana. Tapi percayalah guys, steps itu memang sederhana. Dan jangan-jangan hal yang gak kita lakukan justru adalah hal yang the easiest atau mungkin yang paling simple. Dan sharing aku hari ini, aku beri nama judul Blueprint. Aku rasa semua tahu apa itu blueprint, pernah melihat yang namanya blueprint. Nah, blueprint itu mungkin kalau kalian bingung atau mungkin belum pernah lihat secara jelas, itu adalah sebuah map atau mungkin kertas atau planning istilahnya sebelum sebuah bangunan tuh dibangun. Jadi ibaratnya kalau membangun rumah, ada blueprintnya dulu tuh, begini nanti, kayak semacam denahnya lah, desain awalnya. Kamu akan tahu ini dari samping kelihatannya kayak apa, terbuat dari apa. Kayak ruangannya tuh dibikin tembus pandang lah, supaya kamu bisa ngelihat planning semuanya secara keseluruhan. Mungkin kamu juga kalau suka Marvel pasti pernah lihat blueprintnya arc reactornya Iron Man tuh. Aku punya posternya di kantor. Soal cara bikinnya, terus komponennya apa aja, kayak planning keseluruhannya. Tanpa blueprint, ya aku cuma bisa ngomong ke kamu, rumah gue begini ya, temboknya miring, gini. Nggak jelas. Belum tentu semua orang punya imajinasi yang sama atau bayangannya bisa beda-beda. Dengan adanya blueprint, jelas kebantu, baru bisa mulai dibangun. Jadi sebenarnya steps untuk punya blueprint sebelum dibangun ya, itu pentingnya adanya blueprint sebelum membangun sebuah rumah atau sebuah gedung, sebuah tempat. Contoh apa lagi ya yang sebenarnya dibutuhkan dalam hidup, kayak kita butuh blueprint. Ngomongin trip liburan deh, ada yang pernah liburan, ada yang pernah ikut tour. Nah, aku nggak tahu kalian anaknya spontaneous atau yang adventure gitu, atau justru kalian yang harus terencana hari 1, hari 2 kemana. Itu semua orang beda-beda. Tapi intinya aku mau bilang sama kamu, sebuah trip yang berhasil, acara yang besar, ibadah yang on time seperti yang ibadah onsite, rumah yang dibangun dengan baik, semuanya butuh yang namanya blueprint atau itinerary. Kalau kalian lagi trip liburan ya, semua yang berjalan dengan lancar, semua yang terplanning dengan oke, on time, teratur, itu butuh yang namanya perencanaan. Trip butuh itinerary, ibadah, acara butuh rundown, bangun rumah butuh yang namanya blueprint. Sekarang pertanyaan aku, kamu orang yang visioner nggak?
Orang yang punya visi yang jelas gak dan tahu mesti ngapain gak? Kalau berjalan-jalan ke pulau 2023 ini kita gak bikin yang namanya blueprint atau perencanaan. Semua mengalir saja. Begitukah kita? Maka aku akan bilang kita orang-orang yang gak visioner dan gak sesuai dengan tema kita. Aku mau ajak dulu kita semua untuk membaca ayat yang di Amsal 13 ayat yang 16. Aku akan bacain buat kalian. Orang bijaksana berpikir dahulu sebelum bertindak. Orang bodoh mengobrolkan kebodohannya. Jadi, apakah kita menjadi orang yang bijak kalau kita menjalani tanpa kita berpikir? No. Maka itu let's be a visionary kid. Kita mau pikirin, tahun ini tuh aku akan ngapain ya? Aku bisa ngapain ya? Meskipun aku tahu ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang udah ada hal-hal yang akan terjadi. Contoh, ada yang akan naik kelas, atau udah tahu mau ikut tanding apa di cup. Itu kan udah tahu gitu loh. Tapi what if kalian punya waktu luang di tahun ini? Mungkin ini waktu luang terakhir yang kalian punya untuk yang SMA. Setelah itu sibuk kuliah, cabut ke luar negeri. Ya aku gak tahu, kan plan kita beda-beda, usia kita berbeda semua. Tapi jangan sampai ada waktu yang terbuang, ada masa-masa emas yang kita abaikan karena simply kita gak mikirin dan kita lewatkan gitu loh. Atau kita punya goal-goal tertentu yang kita mau capai karena kita kebiasaan kadang denger joke, resolusi gak penting, kita juga lupa. Bilangnya mau kurus, paling nge-gym cuma rajin Januari, Februari udah malas lagi. Akhirnya kita gak bikin sama sekali karena kita udah kebiasaan dengan joke-joke, gak usah lah, malas, gak usah lah gitu loh. Akhirnya kita menjadi orang yang akhirnya menjalani hidup begitu aja. Please, jangan sampai masa muda kita terbatas. Kita gak muda selamanya loh guys. Kita gak di usia ini gak punya energi ini selamanya, oke? Waktu kita terbatas. Let's be a visionary kid. Kalau gitu langsung, bagaimana kita bisa membuat blueprint di tahun 2023 kita? Poin yang pertama, buat perencanaan yang realistis dengan steps-nya. Mungkin yang aku bilang poinnya kalian juga udah, ya gue juga udah tahu Ci. Bikin steps-nya, resolusi itu perlu direncanakan dengan langkah-langkahnya. Coba kalian perhatiin deh dari kalimat aku. Buat perencanaan yang realistis dengan steps-nya. Di Amsal 15 ayat yang ke-22a berkata, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Aku suka banget. Ternyata kita gak cuma sekedar disuruh untuk bikin plan. Kita bahkan perlu mempertimbangkan dan memikirkan plan kita. Nah, jangan sampai kita bikin resolusi yang gak realistis ya. Aku perlu tekankan dulu, aku bukan bilang mimpi kalian impossible. Aku gak bilang gitu. Tapi maksud aku, ada mimpi-mimpi yang butuh waktu mungkin lebih lama dari setahun. Ada hal-hal yang butuh dicapai bertahun-tahun, atau simply gak boleh jadi goals. Bingung gak? Oke, contoh. Kalian punya goal. Sekarang umur aku 15. Berarti di tahun 2023, aku harus sejago Lionel Messi. Really? Umur 15. Berarti kalian harus sejago Lionel Messi, main untuk klub atau tim negara yang luar biasa dalam jangka setahun. Kalau kalian bilang nothing is impossible, setuju. Tapi kalian mungkin mencapainya nggak dalam setahun dong. Kalian butuh bertahun-tahun. Itu maksud aku, nggak realistis. Jadi kalian boleh punya mimpi yang besar, tapi kita perlu pikirin dong tahap-tahapnya, stepsnya apa. Oke, untuk menjadi pemain sepak bola yang sejago Lionel Messi di tahun segini, aku mesti segini. Di usia 20 aku udah harus di mana gitu loh, ada stepsnya. Nah ini kita ngomongin per tahun dulu. Tahun ini apa yang bisa kamu lakukan untuk mencapai mimpi kamu? Itu kan stepsnya. Dan harus realistis. Apalagi kadang gak realistis itu bukan sekedar ketinggian atau gak mungkin ya, tapi simply hal-hal yang buat aku gak boleh dijadiin resolusi. Nih, satu hal yang aku tanya ke anak circle aku sendiri dan beberapa anak youth, mereka resolusinya tahun ini adalah harus punya pacar. Nah, mungkin kalian mikir, loh kenapa Ci resolusi mau punya pacar, gak apa-apa dong. Terus kenapa aku tadi kayak gak setuju, kayak no gitu. Kenapa? Karena menurut aku resolusi itu harus apa yang bergantung dengan diri kamu sendiri. Contoh, buat aku kamu gak bisa bilang tahun ini harus punya pacar. Kenapa?
what if ya tahun ini kamu belum ketemu dan belum timingnya ketemu sama cowok atau cewek yang baik buat kamu. Coba bayangin, kalau target mencari jodoh itu kayak dijadiin resolusi ya, berarti ada deadline nih. Tahun 2023 Desember tuh maksimal, gua harus jadian. Buat aku ini dangerous. Nanti kalian akhirnya, siapapun yang di deket gua, pokoknya untuk mencapai target Desember 2023 harus jadian. Siapapun gue deketin, siapapun gue mau. Padahal mungkin kamu gak srek, atau gak mungkin orang itu gak baik buat kamu, dan belum waktunya. Sehingga buat aku, hal-hal kayak punya pacar dan mencari jodoh, itu gak boleh kamu jadiin resolusi. Itu menjadi harapan kamu, doa kamu. Tapi kalau tahun ini harus jadian, sama siapa? Siapa aja yang penting pacaran. Aku tidak setuju. Karena yang namanya jodoh itu gak bisa dijadiin resolusi. Itu deadline. Tapi kalau kamu punya deadline seperti contoh resolusi tahun 2023, aku dulu gak bisa berenang, aku harus bisa berenang. Sure thing, kamu bisa mulai taruh stepsnya. Tiap weekend aku akan latihan renang, gitu loh. Atau mungkin aku mau nilai lebih bagus. Kamu gak bisa berharap doang, aku mau nilai lebih bagus, mau nilai lebih bagus, mau nilai lebih bagus. Tapi pulang gak pernah belajar. Memang harus disengajain, diusahain. Ya udah, kalau target gue nilai gue lebih bagus, masa gue pulang main Valorant terus? Discord bro, ayo bro, sampai pagi, lah. PR gak bikin, ulangan lupa, agenda gak catat, gak belajar. Ya, maka kita hanya berangan-angan. Ya aku ngomongin simple ya, kayaknya udah sering dengar ya. Tapi berapa banyak dari kita gak mencapai apa yang kita mau. Bahkan untuk target yang simple-simple aja. Kenapa? Kita cuma ngomongin, gak bikin perencanaan, gak bikin stepsnya, dan bahkan kadang-kadang mungkin goal kita gak realistis. Coba kita renungkan teman-teman. Apakah goal kita tuh sebenarnya dapat kita capai hanya dengan steps yang sederhana? Bangun lebih pagi mungkin, kurangin makan, atau mungkin seminggu sekali olahraga, atau mungkin mau nilai lebih bagus, ya berarti main game-nya dikurangin. Sebenarnya kan langkahnya simpel kan? Tapi ingat memang gak gampang. Perlu penguasaan diri, disiplin, kontrol. Itu semua tapi ya termasuk dari yang namanya mengejar cita-cita. Tapi jangan sampai kita terlalu fokus. Susah nih, perlu ini. Udah malas mikir, bye. Maka kita gak akan jadi apa-apa. Jadi ingat yang pertama, buat perencanaan yang realistis dengan stepsnya. Simpel ya. Yuk kita lanjut ke poin yang kedua. Yang kedua lebih simpel lagi. Tapi berapa banyak dari kita terjebak dalam hal ini? Apa tuh poin kedua? Poin yang kedua adalah don't repeat the same mistakes. Jangan mengulangi hal dan kesalahan yang sama. Udah itu aja. Gila ya? Pendek banget. Guys, berapa banyak dari kita menulis ulang resolusi kita di tahun 2023 ini? Padahal tuh resolusi dari tahun 2022 yang kita bawa dari 2021 yang kita tulis di tahun 2020. Aku yang udah berusia 25, aku sama temen aku ngobrol, kita semua ketawa-ketawa, kita semua relate. Dan kita itu ada joke itu, udahlah gak usah bikin resolusi lah. Tiap tahun mau ini, gak kejadian kan? Kita ngakak-ngakak. Itu candaan yang sebenarnya kalau kita renungkan dengan serius, sedih banget. Masa 3 tahun terakhir mau hal yang sama gak dapet-dapet? Padahal mungkin wish kita cuma lebih baik, lebih sehat, lebih kurus. Tapi aku tiap tahun diet. Ya gak terjadi. Kenapa? Aku mengulangi hal yang sama. Di tahun 2022 aku ulangin lagi, 2021 aku ulangin juga kan seterusnya. Sampai tahun ini akhirnya apa? Gak sehat-sehat, gak nge-gym. Ya aku khotbahin diri sendiri nih. Tapi berapa banyak dari kita mungkin resolusinya gak mau ngomong jorok, gak mau ngomong kasar. Dari tahun 2021 gak mau ngomong kasar. Tetap aja kemarin kita nongkrong sama teman di warung. Woi, pip, sini. Dasar lo, pip. Diulang lagi. Mau lebih baik gak temperamental. Nih aku ngomongin yang simpel-simpel aja ya, yang kita bisa relate. Atau mungkin masalah kalian bukan temperamental, baperan, sensi, temen bercanda dikit kok sakit ya rasanya ya. Kayaknya gue gak normal deh, terlalu gini, terlalu gimana gitu. Kalian semua yang tahu lah, kalian punya wish masing-masing. Aku mau lebih baik, mau lebih gentle, mau lebih bantu orang. Ada gak yang punya wishnya pengen lebih banyak memberi? Gue kayak pelit banget kayaknya deh.
Temen lagi beli boba dikit, duitnya kurang, gue ada goceng aja, enggak gitu. Ada yang kayak gitu loh, enggak, goceng gue berharga. Aku tahu bukan nominal, tapi masa kita sama temen gak bisa slow dikit nih, pakai dulu, ntar ganti gue, enggak ya nggak apa-apa. Gak mau jadi pendengar yang baik buat teman kita. Ya aku contohnya banyak banget, tapi aku pengen ngobrol sama kalian tuh hal-hal yang daily aja dalam hidup kita. Gak usah jadi bilioner dulu deh, gak usah jadi CEO dulu deh, gak usah yang jadi TikToker terkenal dulu deh. Simple aja, ya sama teman-teman kita, sama keluarga kita. Kita ngulang lagi kesalahan kita, tetap marah-marah, tetap rese, tetap temperamental, tetap ngomong jorok, tetap males, gak bikin PR, tetap ngomongin teman kita. Akhirnya tahun bisa berlalu, kita begitu-begitu aja gak pernah berubah. Itu yang gue takut. What if nanti kita udah gede, udah dewasa, kita masih orang yang sama, yang childish, yang rese, yang gak berubah. Aku takut banget, aku masih dicap sebagai aku yang nyebelin waktu aku umur 15, saat aku udah umur 25. Jangan sampai. Aku mau kita punya ketakutan yang sama. Kita gak boleh takut, tapi punyalah satu ketakutan ini, ngulang kesalahan yang sama. Dan aku suka di 2 Petrus 2 ayat yang ke-22 ditulis, anjing kembali ke muntahannya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Kita harus punya satu ketakutan di tahun ini, takut begini, takut ngulang kesalahan yang sama, karena kita gak pernah maju. Sebenarnya guys ya, aku pernah dengar kata-kata yang bagus juga dari papaku. Papaku pernah bilang, sebenarnya salah itu atau bodoh itu kan sebenarnya cuma cukup sekali. Begitu kamu nggak tahu, setelah itu kamu tahu, ya kamu nggak akan pernah lagi nggak tahu. Coba dipikirin deh. Nggak tahu itu cuma sekali loh Noni. Setelah kamu tahu, kamu akan tahu dan kamu nggak akan perlu tidak tahu. Terus gue diem. Itu main kata gitu, deep juga ya. Mistake itu cuma sekali. Second time kamu lakuin itu choice. Belajarlah dari kesalahan kita. Jangan jadi orang bebal, tau gak? Kita harus bisa jadi orang-orang yang belajar dari mistakes kita sendiri. Aku pun yang ngomong, mungkin punya kekurangan juga, masih banyak salah, tapi kita semua sama-sama belajar untuk jadi orang lebih baik. Kadang kunci menjadi orang lebih baik itu adalah ya jangan diulangi lagi kesalahan kita dan regret kita yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Ada seorang bernama Henry Moore pernah bilang, I think in terms of the day's resolution, not the years. Resolusi kita, jangan kita pikirin itu setahun. Coba daily basisnya, langkah-langkah seharian. Maksudnya hari per hari. Ya udah kalau goal kita deadline-nya berapa? Ya kan 2023. Berarti Desember 31 Desember ya, itu deadline kita. Besok lo mesti ngapain untuk mencapai itu ntar? Hari ini aku mesti ngapain? Kita harus pikirin tuh step by steps. Be easy on yourself. Coba kita pikirin hari ini, nanti siang aku mesti ngapain untuk aku mencapai semua resolusi aku di tahun 2023. Kalau kita mau tutup sermon aku dengan sebuah ayat yang aku mau jadi doa untuk kita semua. Di Mazmur 118 ayat yang ke-24. Bunyinya begini. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Coba kita baca ayat ini sekali lagi, tapi kita ganti kata hari menjadi tahun. Mazmur 118 ayat yang ke-24. Inilah tahun 2023. Inilah tahun yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Ada amin teman-teman yang di rumah denger ini. Apapun blueprint kita di tahun ini, ingat, serahkan kepada Tuhan dan lakukan persiapanmu. Sekali lagi, semua yang berjalan dengan baik dan sukses perlu yang namanya perencanaan dan blueprint. What's your blueprint for 2023? Aku doain ya semuanya berhasil. Yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sharingmu yang luar biasa pada hari ini Tuhan. Kami semua sudah belajar bersama-sama. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang visioner Tuhan. Yang punya planning dalam hidup ini. Biarlah semua yang kami cita-citakan, kalau Tuhan izinkan, Tuhan anggap baik, maka Tuhan akan membuat berhasil.
Pakai hidup kami ya Tuhan, di sekolah kami, di kampus kami, dengan teman-teman kami, di tengah-tengah keluarga kami, supaya kami terus menjadi terang bagi banyak orang. Thank you Lord, semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Oke guys, enjoy your weekend ya. Have a great weekend. God bless you and see you next time.